unnya minhu saking bait. Ya yusiku maka parek apa al baitu umah parek alal inhidami ing atase rusak. Jadi kalau salah satu rukunnya itu rusak, maka secara otomatis rumahnya itu pun bisa dikatakan akan rusak, ya. Faida taroka maka ingdal menalika ninggal sapa saksun awak-awakan asyama ing puasa ya wajib maka wajib al hakimi ing atase hakim. Al hakimi ing atase hakim. Hakim di sini artinya pemerintah, ya. Hukumah itu maknanya pemerintah. Hakim berarti orang yang memerintah. Atau bisa jadi hakim itu adalah yang di pengadilan itu hakimnya. Qadi itu kalau zaman dulunya. Orang yang memutuskan sebuah hukuman dalam pengadilan itu namanya hakim. Wajib maka wajib al hakim ingat sehakim apa istitabatuhu merentah taubate sakhasnya apa istitabatuhu merentah taubate sakhas wa ta'ziruhu lan ngukum sahas. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak berpuasa, maka dalam hal ini tugas hakimnya untuk memerintahkan dia agar supaya segera bertobat. Kalau misalnya tidak bertobat, ya berarti harus dihukum. Ya memang ini kalau menurut saya ini memang semangat yang ada di zaman-zaman dulu, ya, karena memang perannya negara dalam hal ini betul-betul menyeluruh. Peran negara sampai nih masalah ngongkon tobat, menghukum orang tidak puasa, itu semuanya dipasrahkan kepada negara, ya. Negara dalam hal ini ya mungkin kerajaan, kekuasaan dan lain sebagainya, ya. Tapi zaman sekarang justru semangatnya itu adalah bagaimana menumbuhkan kemandirian masyarakat, ya, civil society istilahnya. Maka seharusnya kalau misalnya tidak puasa itu bagaimana, ya, yang masyarakat ideal itu masyarakat yang terbentuk sehingga kalau kira-kira uang beli puasa beli nak dewek, ya. Masyarakatlah yang tugasnya masyarakat sendiri, tidak harus melibatkan titik-titik pemerintah, titik-titik ya urusan yang diurus beres-beres, ya. Oleh karena itu bagaimana menciptakan tadi kemandirian masyarakat sehingga dalam masalah ibadah pun kalau misalnya ia sepakat antara masyarakatnya, ya, selain yang merupakan keluarga muslim KB, diben caranya ada proses itu, ya, proses saling mengingatkan di antara mereka. Jadi kalau misalnya anak sing dipuasa, ya berarti ya masyarakat di situlah, ya, tentunya mungkin tokoh agamanya atau mungkin tidak harus tokoh agama mengingatkan apa berpuasa ditakoni, ayo puasa maning diajak. Wa idza lam yatub maka ing dalem nalikane ora tobat sapa sahas habasahu maka menjara sapa hakim ing sahas. Ya tapi kalau misalnya kabeh di penjara, ya penjara bisa kembek, ya, wong daripada puasa daripada sholat bisa-bisa kentengan tempat penjara gin bae wis kembek pisan jare, ya, penjara pun. Terus di luar kapasitas. Tapi ya di luar kapasitas juga ukurannya ya ukuran zaman sekian, cuy. Sing satu kamar itu kudu diisi hanya 2 orang, ya. Setiap orang itu kapasitasnya 2 meter 2 kali 3. Lawan misalnya nganggo ukurannya santri, ya sebenarnya masih bisa disesel, ya, hari santri. Ya baru dewek lah sampai kamarnya cuma 3 kali 4 diisi 20 tinggi 30, ya memang itu sudah di luar kapasitas, ya. Santri itu ya ngendi dikit sing arane santri pondok pesantren itu, ya, sampean, ya, semua, ya, saya juga dulu pernah merasakan memang sudah di luar kapasitas kamar, ya. Kamar hanya kok naro lemari bae lah, terus ana sing musala, ana sing kelas, ana sing aula, ya. Habasahu, jadi mono-mono pembahasannya. Habasahu maka ngeker sapa hakim ing sahas wa mana aulan nyegah sapa hakim ing sahas nyegah anit ta'ami saking panganan wasyarabi dan inuman hatta ghurubis syamsi, ya, sini cilik tuh. Sini yang keduanya cilik. Hatta ghurubis syamsi sehingga surupe sengenge. Jadi tugasnya hakim dalam hal ini memenjarakannya dan melarangnya untuk makan karo minum sehingga terbenamnya matahari, ya.
Ya tapi ya zaman sekian aja misalnya itu urusannya pemerintah ya harus dikeurus pasti. Oleh karena itu bagaimana itu tadi ya menciptakan sistem di dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri. Ya tapi juga cara-caranya tidak kemudian dengan cara-cara memaksa ya, tapi dengan cara pendekatan persuasif. Wala yakfurulan ora kafir sapa sahes. Wa inna ma yukhafu angin pesne den wedeni. Wa inna ma yukhafu angin pesne den wedeni sapa alai ngasasahas ala suil khitami kayaknya, Cung. Ya, ala suil khitami ingatase alai pungkasan. Ala suil khitami bukan nun itu, mim ya. Ala suil ada alifnya. Ala suil khitami ingatase alai pungkasan. Memang tidak orang yang meninggalkan puasa ya karena malas ya, maka memang tidak sampai kafir ya, tetap dianggap sebagai orang mukmin. Tapi ya dikhawatirkan orang-orang seperti itu nanti akan mendapatkan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Fa idza mata maka ing dalem nalikane mati sapa sahes fa huwa hale utai sahasiku ala hadhil halatin tepi ingat iki kila tingkah ya fa huwa maka utai sahas iku tahta masyiatillahi ing dalem sak sore-sore kersane Gusti Allah. Insya Allah mun kersa sapa Gusti Allah ya afa maka ngapura sapa Gusti Allah anu saking sahes. Afa maka ngapura sapa Gusti Allah anu saking sahas wa insya'a lan lamun kersa sapa Gusti Allah azabahu maka nyiksa sapa Gusti Allah ing sahas. Kalau misalnya yang bersangkutan orang yang meninggalkan puasanya itu mati, maka ya sudah dudu urusannya kita ning dunia tapi urusannya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah karep ya berarti Gusti Allah memberikan ampunan padanya. Kalau misalnya Gusti Allah karep ya berarti Gusti Allah akan memberikannya siksa yang setimpal. Lakinnahu tetapi sahas iku la yakhludu ora langgeng sapa sahas finnari ing dalam neraka, akan tapi dia tidak akan selama-lamanya hidup di neraka. Li'annahu kana sunai kelakuan iku la yakhludu ora langgeng fiha ing dalam nar sapa man wong kana kang ana iku fi qalbihi ing dalam ati man apa misqalu dzarratin sak bobote atom. Apa misqalu dzarratin sak bobote atom min imanin saking keimanan. Apa misqalu dzarratin sak bobote atom min imanin saking keimanan. Nah, zarrah ini asli maknanya adalah merupakan sesuatu yang kecil, Jung. Dulu sebelum terkenalnya teori atom ya zarrah itu dimaknani biji jagung ya, makanya zarrah itu maknanya jagung juga ya. Karena dianggap yang paling kecil lah zarrah itu. Nah kemudian ya memang atom ditemukan juga sejak zaman Yunani itu oleh siapa? Democritus ya, Democritus. Jadi komponen atau partikel terkecil benda adalah atom ya. Tapi bahkan belum terkenal sekarang ditemukan atom. Ternyata atom juga sekarang sudah tidak yang paling kecil ya. Ada nuklir, ada proton ya, dan lain sebagainya. Proton sekarang bukan yang terkecil lagi, ada yang lebih kecil lagi dan lain sebagainya. Makanya zarrah itu juga maknanya berkembang. Si partikel yang terkecil itulah zarrah. Jadi sapa bae sing ning ati anak keimanan meskipun itu kecil sekali, sekecil atom pun ya, maka dia tidak akan langgeng di neraka. Pasti bukapannya ya, atau sudah melalui proses yang sangat panjang, dia pada akhirnya nanti akan dientaskan dari neraka. Gitu loh. Jadi apa maning hanya sekedar meninggalkan puasa ya, dia tetap beriman ya. Tapi yang mulai karena setan yang belum puasa ditakoni karena malas mati ya, nauzubillah min dzalik sih. Ya maka dia ya berarti ya apa jari Gusti Allah. Apakah disiksa ya pantas ya, apakah diapura ya pantas karena Gusti Allah Maha Pengapura. Akan tapi orang-orang semacam itu tidak akan langgeng. Kenapa? Karena sapa bae wonge
singning ati ana sebobot atom dari iman, maka dia tidak akan langgeng di neraka. Ma'ana shaumi utai ma'nane puasa fil lughati dalam lughate mutlaqul imsaki, mutlake ngeker, hatta anil kalami, sehingga saking ucapan. Jadi shaum itu maknanya adalah menahan diri ya, meskipun dari ucapannya. Semua sih menahan diri dia shaum. Qala dawu sapa Gusti Allah taala, inni nadartu lirrahmani shauma falan nukallimal yauma insiya. Inni setune ingsun Sayyidah Maryamnya iku nadartu nadar sapa ingsun lirrahmani marang zat kang maha welas asih, nadar sauman ing puasa. Falan ukallima maka ora bakal gunemi sapa ingsun al yauma ing dalam iki dina, orang gunemi insian ing menungsa. Jadi Sayyidah Maryamnya ketika kelahiran anaknya Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bernazar, puasa hari ini saya tidak akan ngomong, saya tidak akan ngomong apapunnya. Nah, saya tidak akan ngomong ini disebutkan oleh beliau dengan sauma, ya, puasa juga. Ya, ini berarti puasa dalam makna bahasa, ya, menahan diri dari berkata-kata. Ya, wa fi syari'an ing dalam syariat iku alimsaku ngeker anjamiil muftirati saking sekabehane pira-pira perkara kang batalaken min tulu'il fajri awit saking metuwe fajar ila ghurubis syamsi. Sini loro maning ya titike. Syamsi kan titike siji ya. La ghurubis syamsi marang surupe srengenge biniatin kelawan niat mahsusatin kang den khususaken ala wajhin ingat secara mahsusin kang den khususaken. Sedangkan dalam segi syariatnya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan makan, minum, hubungan seks, ya. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus dan dengan cara-cara yang khusus. Ahkamus shaum wallahu a'lam.